Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep dan perhitungan titrasi asam basa. Titrasi asam basa yaitu merupakan suatu cara analisis untuk mengetahui kadar larutan asam atau basa, di mana nanti ada larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya akan direaksikan dengan larutan yang diuji atau ingin diketahui kadarnya atau konsentrasinya. Nah, untuk mengetahui ketepatan larutan yang bereaksi itu digunakan indikator. Titrasi dihentikan jika ada perubahan warna pada larutan. Indikator yang biasa digunakan adalah phenolphthalein, metil merah, bromethymol biru, metil jingga, dan indikator-indikator yang lain. Kemudian untuk menentukan konsentrasinya itu dapat digunakan perbandingan mol ekuivalen asam dengan mol ekuivalen basa. Nah, mol ekuivalen adalah jumlah mol dikalikan dengan valensi. Nah, mol kali valensi kemudian dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi molaritas dikalikan dengan volume dikali dengan valensi asam, atau sama dengan juga dengan molaritas kalikan volume kali valensi dari basa. Nah, molaritasnya adalah konsentrasi dalam satuan molaritas, mol per liter, volume itu satuannya liter, kemudian N adalah banyaknya H+ kalau dalam larutan asam, atau OH- pada larutan basa. H2SO4 ketika diionisasi dia akan menjadi 2H+ dan SO4 2-. Dapat dilihat di sini hanya ada 2, nah, maka N-nya ada 2. NaOH jika diionisasi menjadi Na+ dan OH-, ada 1 OH-, maka N-nya sama dengan 1. MgOH 2 kali diionisasi akan menjadi Mg2+ dan 2 OH-, ada 2 OH, maka N-nya sama dengan 2. Sedangkan untuk rangkaian alat titrasi dapat digambarkan sebagai berikut. Ada suatu penyangga ya, yang disebut dengan batang statif yang posisinya nanti harus tegak lurus. Batang statif, klem dan buretnya itu ya harus tegak lurus supaya pengamatannya tepat itu ya. Kemudian ada klem yang berfungsi untuk menjepit buret ya supaya posisinya stabil tegak gitu ya. Nah, buret ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan titrasi. Suatu tabung kaca di mana ada skala-skala yang menunjukkan volume. Nah, di bagian bawah ada kan yang digunakan untuk mengeluarkan larutan yang ada di dalamnya. Bagian bawah nanti akan ditempatkan labu Erlenmeyer yang berisi larutan yang akan diuji. Nah, dalam larutan ini ditambahkan indikator, bisa phenolphthalein, bromethymol biru, metil merah atau metil jingga, atau indikator yang lain sesuai dengan kebutuhan analisis yang dilakukan. Nah, cara titrasinya adalah di dalam labu Erlenmeyer yang bawah ini, larutan yang akan diuji nanti akan ditambahi dengan larutan yang berasal dari buret dengan pelan-pelan ya, tetes demi tetes sambil terus dikocok itu ya, supaya larutannya atau campurannya homogen ya, sampai nanti terjadi perubahan warna, dihentikan. Kemudian kita amati di sini berapa volume larutan yang digunakan untuk mentiltrasi. Jadi larutan yang ada dalam buret ini sudah diketahui volumenya, nanti diketahui dari berapa volume yang tampil pada skala volume. Konsentrasinya sudah diketahui karena dia merupakan larutan baku. Kemudian yang dianalisis ini volumenya sudah pasti dan konsentrasinya dihitung berdasar perhitungan ini. Nah, ada satu lagi yang perlu diperhatikan ketika mengamati permukaan cairan pada buret. Nah, permukaan cairannya nanti tidak akan flat rata seperti ini ya, tapi akan cekung seperti ini permukaan cairannya. Nah, kenapa? Karena adhesi lebih kuat daripada kohesi. Ini dapat dipelajari kembali di gaya antar molekul. Adhesi antara molekul-molekul air pada larutan ini lebih kuat dengan silika yang menyusun dari buret ya, dibandingkan dengan kohesinya, sehingga permukaannya menjadi cekung. Nah, supaya tepat juga pengamatannya, posisi mata harus sejajar dengan
meniskus cekungnya ini. Jadi dari larutan ini kita mengamati di posisi bawahnya ini. Nah, ini namanya meniskus cekung ya. Harus tegak lurus ya. Tidak boleh dari atas, ini salah ya, atau dari bawah, ini juga salah. Karena pengamatannya menjadi tidak tepat. Nah, demikian tadi prinsip kerja mengenai titrasi asam basa. Untuk berikutnya kita belajar menentukan konsentrasi satu larutan berdasarkan dari titrasi asam basa. Nah, di sini kita diminta menentukan konsentrasi 20 ml CaOH 2 kali melalui titrasi dengan 100 ml larutan HCl 0,1 molar. Kalau digambarkan maka seperti ini. Ada HCl 0,1 molar 100 ml yang akan digunakan untuk mentitrasi CaOH 2 kali yang belum diketahui molaritasnya sebanyak 20 ml. Nah, pada saat titik ekivalen milimol asam akan sama dengan milimol basa. Molaritas dikalikan dengan volume dan valensi dari asam akan sama dengan basa. Kita masukkan molaritas dari asam 0,1 molar, masuk volumenya 100, masuk di sini ya, nih. Kemudian valensinya HCl hanya ada 1, nah, berarti 1 untuk N -nya. Kemudian untuk CaOH 2 kali molaritasnya masih dicari, volumenya 20 ml yang kita masukkan. Nah, kemudian CaOH 2 kali, nah, punya 2 OH, maka di sini N nya adalah 2. Kita masukkan perhitungannya, kita pindah ruas, maka akan kita dapatkan X nya adalah 0,25 molar. Nah, X ini menunjukkan konsentrasi dari CaOH 2 kali. Nah, cara ini dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi zat yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang kedua. Jika 50 ml HCl yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan NaOH 0,1 molar, ternyata warna indikator berubah pada penambahan 50 ml NaOH. Jadi nanti yang terlibat ada HCl 50 ml, kemudian NaOH 0,1 molar dan 50 ml NaOH. Ada beberapa yang ingin ditanyakan di sini. Konsentrasi HCl, pH HCl pada titik awal titrasi, pH pada penambahan 30 ml NaOH, pH pada titik ekivalen, dan pH pada penambahan 75 ml NaOH. Kita lihat satu persatu, mulai dari yang pertama. Kita tentukan konsentrasi HCl yang A ini. Ini dapat digunakan dengan milimol H+ sama dengan milimol OH. Di sini kita pakai milimol atau boleh pakai mol ya. Kenapa pakai milimol? Karena volumenya pada satuan mililiter. Nah, supaya lebih mudah dalam perhitungannya, tidak harus dikonversi menjadi liter, tetap dalam mililiter, tetapi kita pakai milimol. Kita masukkan ya, kalau dirumuskan pindah ruas molaritas HCl, maka adalah molaritas dikalikan volume kali valensi dari NaOH dibagi dengan volume dan valensi dari HCl, masuk sini. Nah, molaritasnya ini yang dicari. Kita masukkan data yang sudah diketahui. Molaritas dari NaOH 0,1, kemudian volumenya 50 ml, ini valensinya 1, kemudian volume dari HCl 50 ml, valensinya 1. Maka kita dapatkan 5/50 mmol per mililiter. Nah, mili per milinya hilang, maka dia menjadi mol per liter atau molar. Konsentrasinya adalah 0,1 molar. Kita lanjutkan untuk menentukan pH HCl pada titik awal titrasi. Nah, digambarkan seperti ini. Titik awal titrasi berarti saat HCl belum ditambah dengan NaOH atau mula-mula. Jadi hanya ada H+ saja, OH- belum ada. HCl tadi yang digunakan adalah 0,1 molar sebanyak 50 mili. Maka kita tentukan, karena asam kuat ya, rumusnya adalah molaritas dikalikan dengan valensi. 0,1 molar kalikan dengan 1. 0,1 atau 10⁻⁻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 
pH adalah min log H+. Min log 10⁻⁻1 adalah 1. Ini pH-nya pada mula-mula atau sebelum titrasi. Nah, kemudian untuk berikutnya kita menentukan pH pada penambahan 30 ml NaOH. Nah, penambahan 30 ml NaOH berada pada posisi di sini sebelum titik ekivalen atau titik akhir titrasi, di mana jumlah dari H+ nanti masih lebih banyak daripada OH-. Nah, kenapa? Karena di sini ada 50 ml HCl, sedangkan NaOH-nya hanya 30 ml dengan konsentrasi yang sama, maka ini dapat disimpulkan bahwa asamnya lebih banyak daripada basanya. Nah, untuk menentukan pH-nya kita cari dulu berapa selisih H+ dan OH- atau sisa asamnya. Kita hitung dulu milimol H+ adalah molaritas HCl dikalikan volume HCl dikalikan dengan valensi HCl. Kita masukkan 0,1 konsentrasinya dikalikan dengan 50 ml dikalikan dengan 5 milimol. Kemudian untuk OH- itu kita masukkan juga molaritas NaOH adalah 0,1, kemudian volume NaOH adalah 30 ml dan valensinya adalah 1. Kita masukkan di sini, hasilnya adalah 3 milimol. Nah, kita lihat di sini H+-nya lebih banyak daripada OH-. Kita lihat sisanya berapa, dikurangi saja ya. Jadi konsentrasi H+ adalah milimol dari H+ dikurangi milimol dari OH-. Milimol H+ adalah 5 milimol, kita masukkan dikurangi dengan 3 dibagi dengan volume total ya. Kenapa volume total? Karena sudah dicampur, maka 50 plus 30 2/80 milinya hilang menjadi mol per liter, hasilnya adalah 0,025 mol per liter atau 0,025 molar, atau dapat dituliskan 2,5 kali 10⁻²2 molar untuk mempermudah perhitungan pH-nya. pH min log H+ kita masukkan, berarti 2 min log 2,5 untuk perhitungan pH-nya. Kita lanjutkan untuk pH pada titik ekivalen. Nah, pada titik ekivalen karena HCl itu asam kuat, NaOH basa kuat, maka terjadi reaksi penetralan. pH-nya akan sama dengan 7. Yang terakhir, ketika NaOH-nya berlebih ya, pH pada penambahan 75 ml NaOH. Nah, di sini NaOH-nya berlebih. Kenapa? Karena sudah melewati titik ekivalen tadi, masih terus ditambah dengan basa, maka ada kelebihan basa. HCl yang digunakan tadi adalah 0,1 molar sebanyak 50 ml, sedangkan NaOH-nya adalah 0,1 molar 75 ml. Kita hitung dulu untuk mengetahui berapa selisih H+ dan OH-. Milimol H+ dihitung dengan molaritas kalikan volume dan valensi asam. Kita masukkan 0,1 kali 50 kali 1, 5 milimol. Sedangkan untuk OH- kita masukkan molaritas kali volume dan valensinya 0,1 kali 75 kalikan 1 jumlah OH- nya. Hasilnya adalah 7,5. Nah, di sini lebih banyak OH-. Nah, terbukti dengan kurva titrasi ini terbukti dengan hasil perhitungannya sama. Nah, ini. Ya. Nah, kita cari sisa milimol OH-. Konsentrasi OH- dapat ditentukan dari milimol OH- dikurangi dengan milimol H+ dibagi dengan volume total. Kita masukkan 7,5 milimol dikurangi dengan 5 milimol dibagi dengan volume total. Kenapa volume total? Karena sudah dicampur H+ dan OH-nya atau HCl dan NaOH-nya. Kita masukkan, didapatkan hasil 2,5/125. Milinya hilang menjadi mol per liter atau molar. Nah, 0,02 dapat dituliskan juga dengan 2 kali 10⁻². pOH adalah min log OH-, min log 2 kali 10⁻² adalah 2 min log 2. Kemudian pH-nya adalah 14 min pOH. Jangan lupa diberi kurung
supaya nanti tidak keliru dalam memberikan tanda. 14 dikurangi 2 maka hasilnya ada 12. 14 min log 2 maka menjadi plus. Nah, ini pentingnya dikasih kurung, maka pH nya adalah 12 plus log 2. Demikian tadi perhitungan konsentrasi dari asam dan basa pada berbagai variasi penambahan atau situasi titrasi yang dilakukan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.